Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ta'awun Bapak Ahmad Sopan, Ketua RT 03 Bapak Yul Agus, dan orang tua kita Bapak Jirastum, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita bersama Bapak Ustadz Muqarrabin, serta hadirin jamaah sholat maghrib mushola Ta'awun. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di mushola Ta'awun ini dalam acara pengajian rutin setiap malam minggunya pada maghrib. Salawat serta salam mari kita senantiasa bercurah dan terlimpah kepada suri saudara kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan disalawat kepada kita semuanya. Mari saja kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah, yang mana disuruh kepada almarhum Bapak Haji Izun bin Haji Mustafa Syah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, bil khusus kepada Bapak Ketua DKM Mushola Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, staf dan jajarannya, Pak RW juga ada lah. Ada enggak? Ada di rumahnya. Nah, iya kan? Pak RT alhamdulillah ini biasanya ngantor, karena kantornya di Perumtel katanya, pegawai rumah teladan. Aduh, saya kok baru dapat istilah baru, Perumtel, apa tadi? Perumtel. Iya. Masya Allah, jamaah semuanya ya, ada Pak Haji Rastum, Pak Satmul ya, Pak Dastum ya, pokoknya banyak dah, Mbak Imam lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat menjadi endemi kan gitu, asal jangan mendem aja, mendem lagi udah mabuk. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan sekarang masih halaman 28. Kata Pak Ustadz Mul tadi wafil hadis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil hadisi anna thawabal qardi yazidu ala thawabis sadaqah bi thamaniyati adhafin. Ini kaitannya masih bab membantu orang-orang yang utang. Kan kemarin gitu ya. Dalam hadis disebutkan bahwasannya pahala menghutangkan itu melebihi atas pahala
sedekah. Bahkan bedanya adalah 8 kali lipat. Ini orang ngutangin. Kan gitu. Sama orang sedekah. Sedekah mau dibalas 10 kali lipat. Lah, kalau pahala orang ngutangin itu pahalanya 8 kali lipat. Jadi kalau hitung aja 10 kali 80. Cuman ya itu dulu masih sama-sama orangnya bener. Makasih Pak RT. Kalau sekarang kan yang kemarin kita bahas tanggung ya. Orang utang itu pada rajin. Tapi bayarnya pada gitu ogah. Itu fakta yang ada akhir-akhir ini, zaman ini. Kan gitu. Apalagi kadang-kadang meremehkan orang yang diutangin, contohnya utang leasing, ya, biarin aja, punya Cina ini, lah. Kalau masalah bab utang maaf kata, kan gitu. Perbuatan dolim itu mau sama siapapun ya dolim, maka itu harus dicatat baik-baik. Ngutangin, saya tadi seneng ngutangin orang, ini fadilahnya. Cuman begitu utang ya udah wassalam. Kenapa utang mesti harus ditagih? Jadi mentalitas atau akhlak orang yang utang sendiri itu pun sebelum dia utang harus disiapkan. Tuh. Dalam artinya memang harus ada niatan untuk membayar utang apapun yang terjadi. Jangan HP ganti sampai HP 2. Ya, wah, motor beli, utang kagak bayar-bayar. Nah itu kebalik namanya. Pentingin dulu utang. Iya, dengan utang lagi juga kan masih mending. Masalahnya Nabi sekalipun tidak pernah mau mensolatkan jenazah orang yang punya hutang sampai ada orang yang bertanggung jawab membayar hutangnya. Ini gak main-main. Jadi bagaimana caranya supaya betul-betul adab sebelum berhutang itu pun harus dipertimbangkan ya. Jadi bahkan ya maaf kata kalau memang kita nggak ada kemampuan untuk membayar utang ya lebih baik malah tidak usah utang. Apalagi kalau utangnya itu nggak penting-penting amat. Utang buat beli handphone, norak. Ya nggak? Utang buat beli motor, udah jalan kaki aja. Kan begitu kan? Jadi ini yang harus betul-betul ditanamkan supaya hablum minan nas kita pun benar-benar baik. Apalagi kalau utang kaitannya untuk mengejar gaya hidup. Loh, padahal hidup ini kan sebenarnya sederhana. Taruhlah yang makan pakai nasi, pakai lauk segala macam itu satu porsi sedang itu kalau nasi padang itu 10.000 udah cukup lah pahe. Pakai hemat, ya, pakai endok udah tua, gak usah pakai ayam rontok giginya, kan begitu kan? Lah iya, kan cukup cemban umpamanya. Lah udah nggak usah berlebih-lebihan. Loh, hidup itu sederhana. Yang ribet itu ngejar gaya. Kalau gaya hidup, waduh, kopi ini. Ya ada beli kopi setan paling 2.000 di warung. Iya enggak? Coba kalau ngopinya gaya umpamanya Starbucks. Iya bisa 25.000, bisa 50.000. Lah, botol Aqua paling beli di warung 5.000 yang kecil yang tanggung. Nah coba kalau belinya di Sarinah. Ya bisa 50.000. Nah itu namanya ngejar gaya hidup. Loh, kita hidup itu yang simpel aja kok. Sebenarnya kan begitu. Nah, hutang kalau untuk mengejar gaya hidup dan sampai tidak dibayar, naudzubillah. Nah itu nggak beres. Ini sekarang udah terjadi salah kaprah yang luar biasa. Udah terjadi bahasa kasarnya fenomena yang terjadi itu negara aja punya utang. Masa timbang kita aja nggak berani ngutang. Ini udah salah kaprah. Saya berapa kali ditawarin sama showroom mobil di ACC
Cuman saya nggak mau. Ngapain? Lah, saya punya duit 40 juta, lah nyari aja mobil yang seukuran 40 juta, ya kan? Lah, supaya dapat mudahan bagaimana? Nyari yang pajaknya mati. Kan murahan. Lah iya. Lebih murah lagi bagaimana? Nyari yang banyak botak. Ntar punya duit, bayar pajak, ganti ban, ya kan? Nah, jadi bisa mahal sama sebenarnya. Nah, kalau kita menselaraskan dengan itu, nggak puyeng kita. Ini bukan yang bikin puyeng kita sendiri. Jadi anggota nggak enak lah. Ya, umpamanya ada orang gajian, udah gitu aja lah. Maaf kata, gaji itu ada yang cuma nyisa 500.000, bahkan sampai ada yang cuma nyisa 50.000. Loh ini kan, waduh, mengerikan sekali. Apabila kita mengejar gaya hidup, repot sebenarnya. Waduh, ya itulah pentingnya utang. Udah begitu utang pakai perbankan segala macam lagi, ya kan? Yang setiap hari nambah. Kalau masih, maaf kata, kalau bank konvensional mah bahasa kasarnya itu pakai bunga, bahasa kasarnya juga masih normal. Nah, yang lebih bahaya lagi utangnya sama online itu. Wah, itu bisa nyekek itu. Nah, itu yang membahayakan sebenarnya. Maka penting untuk berhati-hati. Kaitannya utang itu juga dipertanggungjawabkan. Kita mati sekalipun, walaupun keluarga orang yang utang itu udah nggak tahu, tapi belum dibayar, maka nanti tetap dituntut di akhirat. Nah, sebagai orang yang menghutangkan itu juga ibadah. Nah, alasannya apa dalam hadis kok bisa seperti itu? Pahalanya kok sampai 8 kali lipat orang yang sedekah. Alasannya adalah wadzalika annal qardha la ya'khudhuhu illa muhtajun. Bahwasanya utang itu tidak diambil kecuali oleh orang yang butuh. Logikanya orang utang itu kan pasti butuh. Tapi itu tadi harus dibangun akhlak yang benar. Dari orang yang utang itu memang harus ada keinginan, ada will yang kuat untuk memang membayar hutang apapun resikonya. Loh, kalau nggak ada keinginan seperti itu, kebanyakan orang rata-rata malas bayar hutang. Utangnya rajin, bayarnya pada malas-malesan, bantah lagi. Yang namanya orang utang ya gagal bayar. Karena kalau udah dibayar ya lunas. Oh, alasannya begitu. Hati-hati, talbisnya setan itu luar biasa. Loh, itu banyak sekali orang seperti itu. Oke, selesai titik. Ini sebenarnya tanggung yang kemarin. Nah, yang berikutnya adalah wa 'alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibatun. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wajib atas kamu untuk takziah, menghibur orang yang turun atau terkena, gampangnya turun itu maksudnya nazar itu terkena musibah. Orang kena musibah ya takziahin. Ya, apalagi sekarang musim pandemi Covid. Walaupun takziahnya umpamanya dibatasi nggak apa-apa. Kan gitu. Selagi ada kesempatan dan lain sebagainya. Nah, dasarnya waqala alaihi salatu wassalam man azza musoban ay sabbarahu kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang takziah orang yang kena musibah. Takziah itu apa sih? Sabbarahu ay sabbarahu, tegasnya menasihati sabar orang tadi kepada orang yang kena musibah. Ya udah, kan gitu dihibur. Maka bagaimana kan dihibur. Udah diikhlasin. Ya karena ini berat, orang kena musibah, klub. Dia itu apalagi yang meninggal itu orang yang dicintai, apalagi orang yang sangat berharga dalam kehidupannya, udah otomatis pasti jeglek. Ngerti jeglek ya? Drop down.
Ya pasti begitu, nangis. Nah di sini rukun iman yang keenam, wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah itu benar-benar harus disampaikan. Ya namanya umur dan lain sebagainya, itu kan Allah yang punya urusan. Nah kita takziah sambil menasehati, memberi masukan kepada orang yang kena musibah akan maknanya sabar. Karena maknanya sabar itu ya berat. Dulu Nabi ya pernah, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, Nabi pernah ada ibu-ibu dibilangin, sabar ya, jangan ini gini. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nabi digituin. Nah orang tadi nggak tahu kalau yang nasihati itu adalah Nabi. Akhirnya dikasih tahu oleh temennya setelah Nabi tidak ada, bahwasanya yang menasihati kamu tadi itu adalah Nabi. Akhirnya dia minta maaf kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama, belek kena musibah gini. Ya udah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat tarji. Ini bahasa tua sekali sebenarnya. Kalau kita cermati secara mendalam kaitannya orang yang kena musibah, inna lillah. Ini hakikat. Kita ini sesungguhnya sebenarnya adalah milik Allah. Kita mempunyai Pak RT itu punya kopi pahit, yang lain pada enggak, saya doang enggak nyaingin. Ya kopi sesaat aja, lantaran nyampe isya udah habis. Ya kan? Kita punya tangan, punya apa enggak pada? Kapan sampean pada bikin tangan? Lah iya kan? Tangan aja kita enggak punya. Itu hanya pengakuan kita, hakikat sebenarnya kan itu juga pemberian dari Allah. Sampai nyawa yang ada sama kita. Loh itu kaitannya innalillah. Kita ini sebenarnya milik Allah. Loh kalau kita cermati secara mendasar, kita cermati secara mendalam, jangan mencermatinya buru-buru. Tapi mencermatinya itu sambil mau tidur, ya enggak, sambil mengangan-angan ya Allah. Tahu-tahu kok pipi udah pada kempot, gigi udah pada copot, kan gitu. Mata udah ya melotot-pelotot ya. Umpamanya masa Allah kan udah ya Allah, bentar lagi mati kita. Kan begitu kan. Nah, kalau orang punya pendapat, pemahaman seperti itu, insya Allah hidupnya manfaat. Otomatis dia bisa memperbaiki diri, manfaat untuk dirinya. Loh itu pentingnya mencermati innalillah dan wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya itu pada endingnya akan kembali kepada Allah. Baik kembalinya tadi kan ada istilah sangkan paraning dumadi, asal muasal kejadian. Fal yang dzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wa tarab. Itu sangkan asal kejadiannya. Nah kemana? Nah, kan tadi rajiuna wa inna ilaihi rajiuna, dan kita nantinya ending akhirnya pasti akan kembali kepada Allah. Nah kembali kepada Allah ini kita sadar apa enggak? Maka sedikit saya sampaikan berkenaan dengan bab tasawuf ya. Dulu mungkin ada yang pernah dengar namanya Al-Halaj, Abu Mansur Al-Halaj. Yang orang yang nggak takut mati akhirnya dipenggal di alun-alun Baghdad itu. Kalau di Indonesia ada yang namanya Siti Jenar yang menyalahi pendapatnya Wali Songo. Kan istilahnya gitu. Kaitannya paham manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud kan gitu. Nah Syekh Siti Jenar diikuti dengan
para murid-muridnya ada Kebu Kenongo dan lain sebagainya, ini Joko Tingkir segala macam itu kan nggak takut mati. Loh kenapa mesti harus takut mati? Orang dengan mati itu sebenarnya adalah kita masuk kepada kehidupan abadi. Mereka cenderung nggak berani nggak takut sama kematian. Yo ngapa takut? Orang dengan cara mati itu adalah pintu gerbang, pintu masuk untuk bertemu Allah yang zat yang dicintai. Maka mereka nggak ada di sini memaknai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam ranah pemahaman tasawuf adalah bentuk komunikasi. Kita itu sadar dan kita tahu jalan kembali menuju Allah itu kemana. Ini berat. Jangan dikira ilmu ini ilmu mahal sekali. Bukan mahal karena duit, karena materi, bukan. Ilmu ini justru harus kita beli, harus kita bayar dengan laku kita. Perjalanan harus yang benar. Maka yang kemarin itu kaitannya anutupi babono songo. Masih ingat gak? Yen sira pengen dadi satrio kang sekti mandraguna. Ora deres tapak paluning pandai saning gurindo. Pengen mabur klap-klip nyang kadang dewa. Oh sira kudu wani ngeningake cipta. Anutupi babono songo manembah marang Sang Hyang Maha Agung, Kang Maha Kuwasa padha baik. Maksudnya apa? Kita ingin mendasari hidup ini, ingin hidup sakti. Sakti yang sira pengen jadi satria kang sakti mandraguna. Kalau kamu pengen jadi sakti mandraguna, ora terus tapak paluning pandai saling gurindo, enggak mempan senjata tajam, simpelnya gitu aja lah. Tapak paluning pandai, ini tapak, ini senjatanya, kan digedikin, ya enggak? Nah kan berarti ini senjata kan? Sisane gurindo, kalau udah ini digerenda apa bukan? Kan digerenda. Yang digerenda kan yang hilang itu. Sisanya kan berarti senjata tajam kan gitu. Ora das tapak paluning pandai saning gurindo. Pengen mabur klap-klip nyang kadang dewa. Pengen terbang ibaratnya ke awang-awang. Pengen meraih cita-cita yang mulia. Kan gitu. Oh sira kudu wani ngeningake cipta. Kita harus berani mengheningkan cipta tadi, mengheningkan cipta. Termasuk anutupi babono songo, nutupi lubang yang 9, 2 mulut, 2 hidung, 2 telinga, 2 mata, 1 mulut, 2 cari dulu di bawah pusar, cari dewek, 9 bukan? Itu kita jaga yang benar. Mulut ada batasannya, jangan ngomongin orang rajin begitu diomongin kesinggung, jangan kita ngatain orang begitu dikatain marah-marah. Nah, kalau orang udah bisa menjaga lubangnya yang 9, itu insya Allah pas sakaratul maut akan mudah. Nah, itu kembali. Artinya kita tahu jalan untuk kembali kepada Allah. Oh, maka orang itu kalau udah waskito dan benar-benar sudah ma'rifat al-arif billah, ma'rifat benar dia kepada Allah. Bukan malah menunjuk orang lain salah, tapi justru malah menunjuk dirinya yang salah. Lalu itu ilmu tua dan ilmu berat. Kebanyakan orang itu nyalain orang lain, tapi tidak cukup gentleman untuk berani menyalahkan diri sendiri. Maka kalau orang mau kembali kepada Allah, ya harus berani mengkritik dirinya. Itulah namanya otokritik, bukan otodidak lagi. Oke. Ngopi Pak RT biar nggak tegang. Minum. Ya, saya buka dah. Nah, iya, pasan tegang-tegang amat lah. Udah ngaji mas santai aja. Bentar masih panas. Oke, sekarang wa iyyaka kana lahu mislu ajrihi. Nah, orang yang mau takziah menghibur kepada orang yang kena musibah tadi dan orang itu tadi sabar. Nah, orang yang takziah itu, orang yang kena musibah kan sabar tadi. Orang yang takziah sekalipun dia bisa menerima nasihat dari orang yang menasihatinya. Orang yang memberi nasihat itu mempunyai pahala sama dengan pahala sabarnya orang yang kena musibah. Oh, berarti
Besar sekali fadilahnya. Oh. Oke, wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin. Wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaib. Nah, ini penting. Kadang-kadang kebencian kita sama sekelompok orang itu kadang-kadang kebablasan. Tak jagalah kamu, takutlah kamu untuk mencaci maki pada seseorang dari kaum muslimin. Apa itu maksudnya syamatah? Dalam arti mencaci maki kepada kaum muslimin, kamu senang dengan musibah yang menimpa kepada orang tadi. Orang lagi kebanjiran kok, wah dasar emang banyakkan dosa. Oh kan gitu, maaf kata loh. Itu orang sedang kena musibah, udah nggak pantasnya. Ibaratnya kita malah kemudian mencela, mencaci, mengait-ngaitkan, ibaratnya begitu. Enggak waktunya. Nah, itulah bagian yang dilarang, nggak boleh secara pandangan agama. Musuh kita sekalipun. Maka kalau kita mau sebagai orang dewasa, berani nggak kita memaafkan kepada lawan kita, kepada musuh kita? Itulah bentuk daripada kedewasaan. Yang terjadi kan enggak. Wah, musuh kita ini malah senang kita. Gini, itu enggak dewasa namanya. Maka Nabi Muhammad itu disegani baik oleh kawan ataupun lawan. Ya bentuk gentleman-nya baginda Nabi itu. Lagi nyuapin, dicaci maki, dicela gini. Nah, coba kalau kita, mungkin nasinya kita tumplakin di mukanya. Loh iya apa enggak? Kita lagi disuapin, lagi nyuapin.